Film ini menceritakan tentang sekelompok anak muda yang terkurung di tengah-tengah labirin dan berusaha bertahan hidup dari monster yang mencoba membunuh mereka semua. Penasaran? Ayo kita gaskan, boy. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang terkurung di sebuah lift yang sedang menuju ke atas. Saat dia tiba di atas, terlihat sudah cukup banyak pria yang telah menunggunya. Dia pun dikeluarkan dari lift tersebut. Karena merasa asing dan takut, dia pun lari sekencang mungkin hingga akhirnya terjatuh. Saat dia bangkit dan berdiri, dia hanya bisa melongo karena dia sedang berada di sebuah tempat yang dimana tempat itu dikelilingi tembok besar dan tinggi. Karena dia mencoba kabur, akhirnya dia dikurung. Dia ditanyai oleh seorang pria berkulit hitam tanpa rambut yang bernama Albi, yaitu pemimpin dari tempat ini. Bisa dibilang RT-nya ya, boy. My name is Albi. Albi memanggil pria ini dengan sebutan Greenie, yang artinya anak baru, karena dia tidak bisa mengingat namanya. Albi akhirnya membawa Greenie keluar. Albi menjelaskan tentang semuanya kepada Greenie, tentang peraturan, tugas dari setiap orang, dan lainnya. Albi juga menjelaskan tentang kotak atau lift yang baru saja datang. Kotak itu bertugas membawa persediaan pangan untuk mereka semua selama 1 bulan. Tidak hanya itu saja, kotak itu juga selalu membawa anak baru di dalamnya, dan kebetulan bulan ini yang dibawa adalah Greenie. Oh iya, mereka semua yang ada di sini tidak tahu siapa yang menempatkan mereka. Bahkan, lift yang membawa persediaan juga mereka tidak tahu dari siapa. Karena mereka semua sengaja dihapus ingatannya. Oke, kita gaskan lagi, boy. Perkenalkan, ini adalah Newt. Dia orang kedua penghuni tempat ini setelah Albi dan tentunya sebelum dari mereka semua. Bisa dibilang dia adalah wakilnya Albi. Greenie kemudian diajak naik ke atas pohon. Kalau kata kita sih rumah pohon ya. Saat Greenie melihat sebuah pintu di antara tembok itu, Albi langsung memberitahu aturan di sini. Pertama, jangan malas dan kerjakan tugasmu. Kedua, jangan sakiti penghuni glade lain. Dan yang ketiga, yang paling terpenting, jangan pernah pergi ke balik tembok itu. Bahkan untuk ke rumah seorang janda pun tak boleh. Ini adalah Chuck. Dia anak yang datang sebelum Greenie datang. Sehingga dengan kedatangan Greenie, Chuck akhirnya menjadi senior di sana. Kambing naik tiar ya, boy. Saat Greenie sedang melihat pintu besar itu, keluarlah 2 orang anak yang berlari melewati mereka. Salah satu dari mereka yang bernama Minho menyapanya. Greenie bertanya kepada Chuck, kenapa mereka boleh masuk ke sana? Chuck menjelaskan, karena mereka semua adalah pelari, dan mereka yang paling tahu tentang labirin. Greenie pun kaget, labirin apa? Chuck menjelaskan lagi, namun karena Greenie orang yang bandel, dia pun mencoba masuk ke sana. Namun, saat ingin masuk, dia didorong oleh seseorang, yaitu Gailey. Greenie pun membuat keributan di situ sehingga memancing anak-anak lain datang. Dan pada saat bersamaan pintu itu tertutup dengan sendirinya. Kayaknya sih ada satpamnya tuh. Malamnya, mereka semua mengadakan pesta api unggun jambore yang tentunya sambil meminum air ketenangan. Di situ, Greenie sedang duduk bersama Newt sambil menenggak tuak. Newt juga menjelaskan tentang tugas Minho sebagai pelari yang harus bisa menghafalkan semua jalan yang ada di labirin. Dan mereka sudah melakukannya selama 3 tahun. Agar Greenie percaya, Newt menyuruhnya untuk mendengarkan suara labirin yang setiap malamnya selalu berubah bentuk. Listen. Tidak ada yang bisa selamat ketika terjebak di sana, karena terdapat monster yang menghuni tempat itu yang mereka sebut dengan Griever. Mereka berdua pun kemudian melihat pertandingan gulat yang mereka adakan di sana. Saat Gailey melihat Greenie, dia mengajaknya untuk bertarung melawannya. Awalnya Greenie ragu, karena banyak yang support, akhirnya dia mau. Greenie sangat kewalahan melawan Gailey.
Hingga di salah satu momen, dia bisa menjatuhkan Gally, yang sontak membuat Gally agak emosi dan langsung menekel Greenie hingga terjatuh. For Greenie, huh? Namun, saat kepalanya terbentur ke tanah, seketika dia mengingat namanya lagi, yaitu Thomas. Sekarang kita panggilnya Thomas ya boy. Gas lagi. Albie dan semuanya senang melihatnya. Saat mereka sedang merasakan kegembiraan, terdengar jeritan monster Griever, sehingga Albie menyuruh semuanya untuk segera tidur. Alright, guys. Tuck it in for the night. Come on. Good night. Esok paginya, saat Thomas sedang terbangun dari tidurnya, Albie mengajaknya untuk melihat sesuatu, yaitu melihat serta mengukir nama seseorang yang telah mati di tembok. Di situ sudah banyak sekali nama-nama yang terukir di situ, yang memastikan sudah banyak anak-anak yang mati. Pindah ke adegan lain, Newt menyuruh Thomas untuk mengambil pupuk. Namun, saat Thomas sedang melihat sesuatu, dia dikejutkan oleh Ben yang tiba-tiba menyerangnya tanpa alasan apapun. Thomas pun berusaha melepaskan diri dan kemudian lari ke kumpulan anak-anak. Melihat Thomas sedang dikejar oleh Ben, Newt langsung menolongnya dengan cara memukul kepala Ben hingga terkapar. Ben pun ditahan oleh anak-anak yang kemudian diperiksa. Saat bajunya diangkat, ternyata dia sudah tersengat, sehingga bagian perut dan saraf-saraf ototnya pun terlihat seperti terbakar. Melihat kondisi Ben yang semakin parah, bahkan tidak bisa juga diobati dan pastinya tidak akan selamat, dengan terpaksa mereka semua memasukkan Ben ke dalam labirin seorang diri. Setelah Ben masuk, semua anak terlihat sangat merasa sedih karena harus kehilangan anggota keluarga lagi. Esok harinya, dikarenakan Ben telah tiada, akhirnya Albie menggantikannya untuk menemani Minho memasuki labirin. Namun, saat hujan turun hingga sore pun tiba, Albie dan Minho belum kunjung keluar dari labirin, yang pastinya membuat anak-anak panik sampai mereka semua menunggu di pintu labirin karena tidak dapat karcis. Titik terang pun muncul saat pintu labirin ingin saja tertutup. Mereka berdua pun muncul, yang di situ Minho dengan susah payah sedang menyeret Albie yang sedang terkapar. Melihat mereka sedang kesusahan, Thomas pun memaksa masuk hingga akhirnya mereka bertiga terjebak di sana. Mereka bertiga pun akhirnya mencari tempat aman untuk bersembunyi. Saat Thomas dan Minho sedang berusaha menyembunyikan Albie di atas, mereka dikagetkan dengan kedatangan Griever. Minho pun panik yang membuat dia lari duluan. Sedangkan Thomas, dia masih berusaha mengikat tali agar Albie tidak terjatuh. Saat tali telah terikat, tanpa terduga, Thomas terlihat oleh si Griever yang membuatnya harus lari menyelamatkan diri dari kejaran Griever tersebut. Saat dia sedang lari, Thomas pun berpapasan dengan Minho dan mereka berdua lari secara bersamaan. Melihat dinding labirin yang akan berubah bentuk, Thomas pun mempunyai ide untuk menjebak Griever agar terjebak dan terhempit di dinding labirin tersebut. Adegan menegangkan pun terjadi saat Thomas sedang memancing Griever tersebut agar terjebak. Dan apa yang terjadi? Ya, mereka bertiga pun akhirnya bisa keluar dari labirin tersebut. Mereka semua pun mengadakan rapat mengenai hal-hal yang telah terjadi dan juga aksi Thomas yang padahal anak baru tapi dengan berani memasuki labirin. Gally menyarankan agar Thomas dihukum, namun Minho pun menjelaskan semuanya hingga akhirnya Thomas diangkat sebagai pelari. Saat mereka sedang sibuk berdebat, terdengar sirene yang menandakan peti pembawa bahan pangan telah tiba, yang padahal belum waktunya datang. Saat dicek, terdapat seorang gadis di dalamnya, dan ada sebuah pesan tertulis, "Ini adalah yang terakhir untuk selamanya." Yang artinya tidak akan ada anak lagi yang datang, dan juga tidak akan ada lagi bahan pangan yang datang. Karena minyak goreng, bawang putih, bawang merah, cabai, semuanya mahal.
Setelah itu, Thomas, Minho, dan 3 orang anak lainnya memasuki labirin kembali untuk melihat bangkai Griever yang kemarin telah tewas. Di situ mereka menemukan sesuatu benda yang masih menyala di bangkai Griever tersebut. Menurut pendapat gue sih ya boy, Griever ini kayaknya sebuah eksperimen buatan manusia yang sengaja diuji coba untuk anak-anak gitu. Bisa dibilang monster cyborg. Thomas kemudian diajak Minho ke suatu tempat. Dia diberitahu sesuatu, yaitu Minho menunjukkan sebuah replika labirin yang mengelilingi glade mereka. Minho mengatakan bahwa dia telah menggambar semuanya tanpa tersisa. Minho juga sudah melewati semua siklus dan pola dari labirin tersebut. Namun selama itu mereka belum juga menemukan jalan keluarnya. Rahasia ini hanya Minho dan Albi yang mengetahuinya. Mereka sengaja merahasiakannya agar yang lainnya tidak putus asa. Kalau kalian yang di posisi mereka gimana boy? If there was a way out, we would have found it by now. Why haven't you told anyone this? It was Albie's call. People needed to believe we had a chance of getting out. Pindah ke adegan lain. Di sini, Thomas sedang mengobrol dengan gadis itu yang bernama Teresa. Thomas menjelaskan tentang semuanya, hingga akhirnya Teresa menunjukkan sebuah serum yang dia bawa, dan pastinya itu bukan serum kecantikan. Kembali ke Thomas dan Teresa yang memberitahu Newt untuk menyuntikkan serum itu kepada Albi. Awalnya Newt menolak, namun karena tidak ada pilihan, akhirnya Newt menyetujuinya. Shouldn't be here. Pagi hari, Thomas dan Minho kembali memasuki labirin tersebut. Mereka berdua mengelilingi tempat itu hingga mereka sampai di sebuah titik dan dikagetkan dengan suara yang muncul dari benda yang mereka dapatkan dari tubuh Griever. Mereka mengikuti bunyi itu hingga sampai pada suatu tempat benda itu berhenti berbunyi dan pintu pun ikut terbuka. Pada saat mereka memasuki pintu tersebut, tanpa diduga sebuah lampu menyala yang seolah-olah menyeken mereka berdua. Sirine pun berbunyi yang membuat mereka berlari keluar. Mereka berdua berusaha lari sekencang mungkin agar bisa lolos dari tempat itu. Dan apa yang terjadi? Ya, mereka berhasil keluar dengan susah payah sesuai skrip yang mereka baca. Saat mereka kembali, mereka dikejutkan dengan Albi yang baru saja sadar dari komanya. Dia mengatakan bahwa dia tahu semuanya, termasuk tentang Thomas. Kemudian mereka dikagetkan lagi dengan tidak tertutupnya pintu dan malah terbukanya pintu lain dari segala penjuru, yang otomatis itu memudahkan Griever untuk masuk dan menyerang mereka semua. Mereka semua lari berhamburan dari kejaran amukan para Griever. Thomas dan kawan-kawan bersembunyi masuk ke dalam gubuk, yang di situ sudah ada Griever yang menunggu mereka dari luar. Griever itu berhasil menembus atap gubuk dan menyeret satu persatu dari mereka, hingga kemudian Albi yang harus diseret karena berusaha menolong Chuck yang sedang terseret. Setelah para Griever telah pergi, datanglah Gilly yang tiba-tiba memukul Thomas dan menyalahkan bahwa ini semua berkat ulahnya. Karena merasa bingung, Thomas pun dengan berani menyuntikkan racun Griever ke dalam tubuhnya yang membuat dia pingsan. Namun berkat racun tersebut, Thomas pun bisa kembali mengingat semuanya. Di dalam ingatannya, semua anak di sini dijadikan sebagai kelinci percobaan yang tentunya untuk mencapai suatu tujuan. Dan bahkan Thomas serta Teresa adalah bagian dari orang-orang tersebut. Hingga akhirnya mereka dijadikan seperti anak-anak yang lainnya juga. Setelah Thomas sadar, dia menjelaskan semuanya kepada yang lain, dan kemudian mereka merencanakan pelarian yang tentunya Thomas dan kelompoknya harus melewati kelompok Gilly, karena semua kendali Glade dipegang Gilly sepenuhnya. Okay, but we gotta get through Galley first.
Thomas dan Teresa diikat tepat di depan pintu masuk labirin dengan maksud tujuan sebagai penawaran. Ketika Griever berhasil membawa apa yang mereka cari, Kelly dan anak-anak yang lain bisa hidup seperti dulu lagi. Namun saat Thomas hendak diikat, dia pun melawan disusul Newt dan Minho serta anak-anak lainnya yang ikut tergabung dalam kelompok Thomas. Anyone else who wants to come, now's your last chance. I'd rather risk my life out there than spending the rest of it in here. Kelompok Thomas pun akhirnya masuk ke dalam labirin. Mereka semua lari menuju ke bagian labirin bernomor 7. Saat mereka hendak masuk ke lorong, di situ mereka dihadang oleh salah satu Griever. Dengan terpaksa, mereka pun menyerangnya secara bersamaan. Let's go! Yang tentunya satu persatu dari mereka harus tewas terseret buntut Griever. Setelah satu Griever telah dijatuhkan, datanglah Griever lain yang lebih dari satu. Mereka semua pun harus kembali melawan para Griever tersebut. Sedangkan Chuck dan Teresa berusaha membuka pintu keluarnya, yang di situ harus menggunakan 8 angka sandi. Untungnya, Minho mengetahui sandi tersebut dengan menyebutkan angka susunan dari setiap bagian labirin. Saat Minho berhasil menyebutkan sandinya, dia tertimpa oleh salah satu Griever. Untungnya, salah satu dari mereka ada yang mau berkorban untuk menyelamatkan Minho, sehingga Minho bisa selamat sedangkan dia harus tewas. Dan tentunya setelah film ini, Minho harus mentraktir anak itu sebagai tanda terima kasih. Mereka semua yang lolos pun bisa selamat dan keluar lewat pintu yang telah terbuka. Saat mereka memasuki sebuah ruangan, mereka melihat banyak jasad bergelimpangan, yang entah karena apa mereka semua bisa tewas. Saat mereka sedang melihat-lihat, tanpa sengaja Thomas memutar rekaman video yang di situ sudah ada seorang dokter wanita yang selalu muncul di dalam mimpi Thomas, yang untungnya bukan mimpi basah. Di dalam video itu, dokter ini bernama Alpha. Dia adalah direktur dari Wicked. Dia mengucapkan selamat pada mereka semua yang telah berhasil lolos dalam ujian labirin ini. Dia menjelaskan di luar sangat kacau. Umat manusia sedang dilanda kelaparan, kehausan, kesangian, dan juga kehancuran di mana-mana. Ditambah adanya virus yang sangat mematikan menyerang mereka yang bernama Flare. Virus ini ganas dan belum ada obatnya. Namun keajaiban muncul ketika anak generasi baru lahir dalam lingkungan yang keras yang mengharuskan mereka bertahan hidup dan berpikir sepanjang waktu. Maka dari itu, Thomas dan kawan-kawan sengaja ditempatkan dalam labirin agar mereka bisa menjadi antivirus yang bisa menolong umat manusia. Dan ini tentunya awal dari semuanya. Setelah menyampaikan pesannya, Dr. Alpha pun bunuh diri. Saat mereka semua ingin pergi, muncullah Kelly yang sedang menggenggam pistol dan juga telah tersengat. Kelly menodongkan pistol ke arah mereka semua. Pistol pun ditembakkan dan dibarengi dengan Minho yang telah menombak Kelly tepat di bagian jantungnya. Kelly pun tewas terkapar, namun sayangnya Chuck terkena tembakan tadi yang membuat dia harus tewas, yang tentunya membuat Thomas sedih karena harus kehilangan bestinya. Tim evakuasi pun datang untuk menyelamatkan mereka semua. Mereka dibawa dengan menggunakan helikopter yang di situ salah satu petugas mengatakan bahwa kalian sekarang aman. Saat pesawat telah terbang, mereka diperlihatkan betapa luasnya labirin yang selama ini mereka tempati, yang tidak ada ujungnya, yang dibangun tepat di tengah-tengah gurun yang gersang. Yang paling mengejutkan, ternyata Dr. Alpha belum mati. Dia hanya membuat rekayasa kematian agar anak-anak percaya dengan tujuannya. Dia juga akan memulai tahap kedua untuk mereka semua yang selamat sehat sentosa. Kita pun diperlihatkan dengan pesawat yang sedang terbang tepat di atas kota yang telah mati. Di situ, gedung-gedung telah hampir semuanya terkubur oleh pasir dan film pun selesai. Oke boy, itu dia film yang baru saja kita ringkas. Gimana? Pastinya seru kan? Gue juga suka sama film ini boy, walaupun nggak ada adegan basahnya. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah hidup harus mempunyai tujuan dan tentunya harus juga memiliki keberanian. Jangan hanya terdiam di zona nyaman jika kita ingin bahagia, melainkan kita harus berani melangkahkan kaki untuk mencapai kebahagiaan tersebut walaupun halangan yang kita hadapi begitu berat. Oke boy, selanjutnya tugas kalian. Paham kan? Dah.